Paradise itu awalnya Garden of Eden tadinya ada di bumi, ya. Nah, kemudian Paradise ini jatuh. Jadi di bawah bumi ini itu adalah dunia orang mati. Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani. Itu orang-orang itu adanya di sini. Manusia yang sudah mati ya dulu sebelum Tuhan Yesus bangkit itu ada di sini, ada di Paradise, itu Abraham's bosom. Jadi pangkuan Abraham. Ada lagi yang namanya Place of Torment. Jadi tempat siksaan ya, ada api di situ. Itu untuk manusia. Tuhan Yesus itu ke Paradise, ya, ke Abraham's bosom. Tahu dari mana? Nah, di Lukas 23 ayat 39-43 sini dikatakan ya, waktu Tuhan Yesus sudah disalib dengan dua penjahat, seorang dari penjahat itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah kau takut kepada Allah sehingga engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus ini adalah Firdaus yang ada di bawah bumi ya, Abraham bosom. Jadi pada hari ini juga dibilang, engkau akan ada bersama-sama aku dengan aku dalam Firdaus, karena dia percaya. Dia jadi benar, dia ada di dalam pangkuan Abraham juga, di kompartemen yang itu gitu ya, untuk orang-orang percaya. Tuhan Yesus juga ke Abis. Di sini, tahu dari mana? Di Roma 10 ya, makanya itu pentingnya kita juga ngelihat Bible interprets the Bible ya, bahasa aslinya juga. Sini dikatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga atau untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati. Jadi maksudnya kita jangan bilang siapa sih yang bisa ke sorga atau siapa sih yang akan mati turun ke jurang orang maut gitu ya. Karena Yesus itu sebenarnya udah turun. Dia udah turun ke jurang maut dan dia sudah naik dari antara orang mati gitu ya. Jadi katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa ia telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di sini Yesus itu turun. Di sini dikatakan turun ke jurang maut, itu adalah katanya adalah abyss. Dan saya percaya juga dia lakukan itu karena apa? Karena dia mengambil kunci. Kunci kerajaan maut itu yang ada di si iblis itu gitu ya. Gimana dengan Tartarus? Ternyata Tuhan Yesus ke Tartarus juga. Di 1 Petrus 3 ya, ayat 18 sampai 19 ini katakan, sebagai manusia, ia Tuhan Yesus ya, dibunuh tetapi ia dihidupkan oleh Roh. Dan dengan Roh ia pergi dan memberitakan, kalau TB ya, terjemahan baru itu mengatakan memberitakan Injil, tapi sebenarnya kata Injil itu nggak ada. Dia cuma bilang memberitakan, dan kata keruso di sini artinya adalah proclaim. Proclaim. Jadi ya memberitakan, tapi ya memberitakan apa? Kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Mereka adalah roh-roh yang tidak taat kepada Allah di masa lalu, di zaman Nuh. Jadi dia memberitakan ya. Dia memberitakan apa? Dia tidak memberitakan suruh mereka bertobat, definitely enggak gitu ya. Tapi dia memberitakan kemenangannya. Bahwa dia sudah menang. Dari mana tahu itu Tartarus? Di 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 di sini dikatakan, karena Allah bahkan tidak mengampuni para malaikat ketika mereka berdosa, dia melemparkannya ke Tartarus, menahan mereka di lubang gelap untuk dihakimi. Allah juga tidak mengampuni dunia kuno, tetapi dia melindungi Nuh. Jadi konteksnya adalah kedua-duanya pada saat zaman Nuh. Ya, di 1 Petrus 3 dengan 2 Petrus 2 itu adalah pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Tuhan itu melemparkan malaikat-malaikat yang berdosa ke Tartarus. Kemudian di 1 Petrus 3 dikatakan Tuhan Yesus itu memberitakan kepada roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Ya, roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh itu dilemparkan kemana? Ya, ke Tartarus gitu. Jadi dia memberitakan kemenangannya dia. Di Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan, itulah sebabnya kata nas tatkala ia naik ke tempat tinggi,
Ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi dia udah turun ke bagian yang paling bawah, dia naik ke tempat yang paling tinggi. Dan di sini dikatakan ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Siapa sih tawanan-tawanan ini? Ini adalah orang-orang yang ada di Abraham's bosom, yang ada di paradise. Tahu dari mana? Nah, sekarang kita lihat ya, di Yohanes 12 ini dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, ketika dia bangkit ya, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Jadi dia bilang kalau nanti aku ditinggikan dari bumi, udah keluar nih dari bumi, aku akan menarik semua orang, ya semua orang sih maksudnya orang-orang percaya ya, yang ada di Abraham's bosom itu, datang kepadaku. Tahu dari mana? Kita lihat di Matius 27 ayat 53. Sini dikatakan, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, ya orang-orang kudus ya, kita tahu orang-orang kudus adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bayangin tuh, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, segala Salomo, semua mereka tuh keluar dari kubur, mereka juga menampakkan diri. Nah, kenapa mereka nggak langsung naik aja ke sorga gitu ya? Kenapa mereka masuk dulu ke kota kudus menampakkan diri ke banyak orang? Aku percaya karena mereka lagi nungguin Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berhenti. Begitu dia bangkit, dia berhenti dulu. Dia berhenti, kenapa? Karena dia mau ngomong sama Maria. Di Yohanes 20, di sini pada saat Maria datang ya, dia nangis ya, dia pikir, wah Tuhannya udah mati. Ya. Kemudian dia lihat penjaga taman, dia lihat orang yang dipikir penjaga taman, tetapi kemudian Tuhan Yesus bilang, Maria. Kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Jadi, my teacher gitu ya, guruku. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bagian di sini menarik sekali, karena Tuhan Yesus itu dia saking mengasihi Maria ya, sampai dia tuh harus stop dulu, dia harus bilang, dia harus menghibur Maria, dan dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dan dia katakan itu kepada Maria gitu ya. Dan aku percaya ketika dia sedang bicara ini, nah orang-orang kudusnya inilah nungguin Tuhan Yesus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, Firdaus itu sekarang ada di mana? Ada di sorga, karena Tuhan Yesus sudah bawa semua tamannya dengan semua orang-orang yang ada di dalamnya. Di 2 Korintus 12 ini Rasul Paulus ya. Dia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Kita tahu dia sedang bicara mengenai dirinya sendiri ya. Kita udah pernah bahas bahwa dalam sastra Ibrani ketika dia berbicara menuliskan tentang dirinya sendiri di dalam kerendahan hatinya, dia akan merefer seperti kepada orang ketiga gitu ya. Seperti waktu Yohanes juga mengatakan the disciple whom Jesus loved, jadi murid yang dikasihi, itu sebenarnya dia bicara mengenai dirinya sendiri. Jadi ini adalah Rasul Paulus sendiri. Sini katakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ingat ya, ke tingkat 3 dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi artinya sekarang Firdaus itu ada di tingkat ketiga sorga. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak boleh terucapkan, tidak terkatakan, dan tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa Firdaus itu awalnya di bumi, ya, terus udah gitu turun ke bawah, sekarang ada di sorga. Nah, ini adalah satu gambar mengenai turnya Tuhan Yesus ya. Pada saat dia turun ke bawah bumi. Ini ada source-nya dari John Barnett ya. Jadi kita tahu bahwa di sini di bawah bumi, ini tadinya di bumi ya. Jadi Paradise itu awalnya Garden of Eden tadinya ada di bumi ya. Nah kemudian eh,
paradise ini jatuh. Jadi di bawah bumi ini itu adalah dunia orang mati. Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani. Itu orang-orang itu adanya di sini. Manusia yang sudah mati ya dulu sebelum Tuhan Yesus bangkit itu ada di sini. Ada di paradise itu Abraham's bosom. Jadi eh, pangkuan Abraham. Ada lagi yang namanya place of torment. Jadi tempat siksaannya. Ada api di situ. Itu untuk manusia. Nah, kemudian ada satu tempat lagi yang namanya abyss, jurang maut, tempat iblis dengan segala kawanannya, ya, termasuk juga si legion itu. Kemudian ada lagi yang namanya Tartarus. Nah, Tartarus ini adalah tempat malaikat-malaikat yang tidak taat pada zaman Nuh. Akhirnya langsung masuk ke sini, langsung di chain, diikat sampai pada hari penghakiman. Sementara kalau abyss ini masih bisa gitu ya dia. Anak iblis itu ada di sini, dia sekarang bisa keluar juga gitu. Nah, tapi ini adalah tempat iblis. Jadi Tuhan Yesus itu dia turun ke dunia orang mati ya. Di sini dia membebaskan ini ya. Kemudian dia ke sini untuk memberitakan apa? Dia memberitakan kemenangannya dia. Dan dia ambil itu kunci, kunci kerajaan maut. Kemudian dia bangkit, di sini dia ketemu dulu dengan Maria dan orang-orang kudus yang ada di paradise ini itu ngikutin Tuhan Yesus ya, nungguin Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri, kemudian akhirnya naik ke sorga. Jadi paradise itu sekarang ada di sorga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Gehenna. Ini juga diterjemahkan sebagai neraka juga sih. Ini adalah lautan api. Dan lautan api ini kita akan lihat ya, itu adalah untuk iblis ya, dan juga untuk orang-orang yang nggak percaya. Itu akan masuk ke dalam lautan api, dan ini adalah namanya kematian kekal. Matian selama-lamanya. Di lautan api selama-lamanya. Gitu ya. Nah, di Kolose 2, sini ayat 13-15 dikatakan, iya Tuhan Yesus ya, mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tuntunan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah melucuti ya semua pemerintah-pemerintah. Jadi yang awalnya bumi itu dikuasai si setan, si iblis itu, tapi dia sudah lucutin dan akhirnya justru menjadikan tontonan umum, kemenangan atas mereka gitu ya. Nah, di Roma 4 ayat 24-25 dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita Allah pun memperhitungkannya, kan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ingat ya, Tuhan Yesus nggak berdosa. Dia diserahkan, dia mati, disalib karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi sekarang kita tuh sudah dibenarkan, makanya Tuhan Yesus bisa bangkit. Kalau kita belum selesai dibenarkan, dia nggak akan bangkit. Jadi ingat, kita adalah orang-orang dibenarkan ya, karena darah Yesus. Kita hidup dari hidup kebangkitan. Jadi jangan pernah katakan lagi orang-orang percaya Tuhan Yesus itu orang-orang berdosa. Kita bukan orang berdosa. Kita orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi maut itu sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, Tuhan Yesus itu punya kuasa di sorga dan di bumi. Bumi sampai ke bawah-bawah ya. Di Filipi 2, di sini dikatakan ayat 5-11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dia sekarang punya kuasa penuh.
ya, di sorga, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Nah, jadi Yesus juga sekarang memegang kunci maut ya. Di Wahyu 1 ayat 17-18 dikatakan, ketika aku melihat dia, Tuhan Yesus ya, di sini Rasul Yohanes pada saat di Pulau Patmos, dikatakan tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, Gehenna itu ya, neraka. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi jangan main-main ya. Jadi kalau orang itu ya nggak percaya Tuhan Yesus, itu akan mati selama-lamanya di dalam lautan api. Lautan api itu adalah kematian kekal ya. Di Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sebetulnya api yang kekal itu awalnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi kalau orang-orang dia mau diselamatkan, dia diberikan kesempatan untuk terima keselamatan kehidupan, menolak, ya sudah, terkutuk, enyahlah, ikutlah sama iblis itu ke api yang kekal. Di Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian menyesatkan mereka dan telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kita tahu itu adalah kematian kekal ya, lautan api. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dialah Tuhan Yesus ya, yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Tuhan Yesus sudah mematahkan kuasa maut dan oleh kasih karunia-Nya kita bisa mendapatkan itu gitu ya. Di Matius 28 ayat 18-20 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut. Tuhan Yesus itu punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia mau kita pergi menjadikan semua bangsa ya percaya ya kepada Dia gitu. Kemudian di Markus 16-19 dikatakan, sudah Yesus bicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tahu dia juga sedang menyediakan tempat, dan ketika sudah selesai, dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi ingat ya, pohon kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Awalnya ada di taman Firdaus Allah, tapi kemudian karena dosa manusia, bahkan Tuhan Yesus, pohon kehidupan itu harus mati. Dia harus keluar ya, untuk menebus, untuk dia datang lagi ke Firdaus, membebaskan orang-orang yang ada di Firdaus, di bawah, dan membawa mereka kembali. Jadi sekarang, kalau orang yang ada di dalam Tuhan itu meninggal, itu langsung ada ke Firdaus yang di sorga. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi kan barang siapa menang, akan kuberi makan, kata Tuhan Yesus ya, dari pohon kehidupan. Kita itu lebih dari orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi kita. Ketika kita percaya, karena Tuhan Yesus sudah menang, kita juga menang. Dia yang sudah mengalahkan maut. Jadi kita juga bebas dari maut.
aku jadi ingat bahwa Tuhan Yesus juga bilang, kalau kita percaya, kita tuh kayak menjadi kunci bagi keluarga kita, supaya keluarga kita juga bisa diselamatkan, gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai dia meninggal, dia tidak percaya juga, apakah artinya dia nggak akan diselamatkan walaupun kita adalah kunci untuk menjadi dia keluarga kita diselamatkan? Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, dan jika saudara belum mengenal Tuhan Yesus dan mau mendapatkan hidup yang kekal, saya undang saudara untuk menerima Dia di dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau adalah firman Tuhan yang datang dari surga. Engkau mengasihi aku dan mau mati di salib untuk menebus semua dosaku. Aku mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun aku untuk hidup bagimu, mulai dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Nah, jika saudara baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, selamat, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Teruslah belajar kebenaran melalui firman-Nya. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dilimpahi oleh kasih karunia dan shalom. Shalom itu termasuk kesehatan, penyediaan, damai sejahtera, dan sukacita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap apa yang kami bagikan memberkati saudara, dan kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik yang kami bahas ataupun mengenai firman Tuhan, silakan masukkan ke dalam komen. Kalau video ini memberkati saudara, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.